Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Di bait awal beliau berkata, alamatul i'timadi 'ala al-a'mali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Bahwa tanda daripada seseorang itu bertumpu, bersandar pada amalnya, berkurangnya harapannya ketika dia menemukan kegagalan. Apa yang dia maksud orang yang bersandar pada amalnya? Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa tujuan beramal itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam seharian kita beribadah, manusia itu ada 3 macam. Ada namanya murid. Apa itu murid? Adalah orang-orang yang beribadah menyembah kepada Allah dengan mengharap balasan surga, dan dia mengharap dijauhkan dari neraka. Ini kelas murid namanya. Apakah salah orang yang beribadah karena ingin mendapat balasan surga? Tidak. Apakah salah orang beribadah karena takut masuk neraka? Tentu tidak. Tapi namanya kelas murid. Kenapa? Karena pertanyaannya, andainya surga tidak ada, berarti engkau berhenti beribadah. Seandainya neraka tidak ada, maka engkau akan berhenti beribadah. Tapi kan Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran, iya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Tidak salah kalau kita berharap mendapatkan balasan surga. Tetapi namanya ini kelas murid. Kenapa? Karena dia beribadah masih berdasarkan hawa nafsu. Ya, karena nafsu ingin masuk surga. Yang kedua, ada namanya kelas muhibbin. Kelas muhibbin ini orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memang merasa dirinya adalah hamba. Seorang hamba, dia harus taat pada aturan yang ditetapkan oleh tuannya. Karena kita hamba, maka kita tunduk dan patuh semua aturan yang diberlakukan oleh Allah. Maka ini namanya kelas cinta. Dia beribadah kepada Allah karena kecintaannya kepada Allah sebagai tuannya. Kemudian ada yang kelas tertinggi namanya arif billah. Orang yang benar-benar mengenal Allah. Dia beribadah tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah itu adalah bentuk perwujudan keberadaan Allah. Kita bisa hadir di sini, Bu. Ini menunjukkan keberadaan kuasanya Allah. Iya. Saya sejak 98 sudah ada di Mamuju Tengah. Tapi barusan hari ini 2024 baru saya bisa hadir di masjid ini. Siapa yang menggerakkan, siapa yang mengatur? Ya, itu menunjukkan bahwa kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kepala Dinas, Pak Desa, Pak Camat bisa hadir. Sementara pengajian mungkin ada di samping rumahnya, dia tidak bisa hadir. Kenapa? Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang arif billah, dia merasa dirinya tidak ada. Yang ada adalah keberadaan Allah. Dia lihat gunung, dia melihat gunung bukan gunungnya, keberadaan Allah sang pencipta. Dia melihat laut, yang dia lihat bukan lautnya, tapi keberadaan sang pencipta laut itu.
Kalau yang kelas di bawah dia ke laut, dia memuji Allah, luar biasa ya Allah. Ini laut indah sekali. Yang dia puji lautnya, bukan Tuhannya. Tapi benar juga karena itu mengantarkan dia memuji Sang Penciptanya. Jadi ada 3 kelasnya. Maka dia bilang, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'tibadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Tanda daripada orang bertumpu pada amalnya, yang dia andalkan itu amalnya, maka berkurangnya harapannya ketika dia menemukan kebuntuan, kesalahan dalam dirinya. Sebenarnya jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang mengantarkan orang masuk surga itu bukan ibadata. Apa pale yang mengantarkan kita masuk ke surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Bahkan Anda ya Rasulullah, iya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya pun masuk surga kata Rasulullah birahmatihi, dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah karena rahmatnya Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Seandainya Allah tidak merahmati kita, kita tidak hadir di sini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan karunia dan rahmat Allah, kita ini menjadi orang yang rugi semuanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu kalam pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, beliau menyatakan iradatu kat tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi min syahwatil khafiyah. Wa iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi inhitatun min himamil aliyati. Keinginanmu untuk tidak mencari sebab, ya. Padahal Allah menempatkanmu pada sebab, maka engkau menggunakan nafsu yang tersembunyi. Saya jelaskan dulu. Ada manusia makamnya, kedudukannya namanya asbab. Apa itu asbab? Persoalan kehidupan kita. Ada orang dia harus jadi petani baru ada rezeki. Dia jadi nelayan, dia jadi PNS, dia jadi karyawan, baru ada hasil yang bisa dia nafkahi dirinya dan keluarganya. Ada juga orang namanya makam tajrid. Biar dia tidak bekerja, dia sudah bisa menafkahi dirinya dan keluarganya. Dia sudah pensiun, tetap ada penghasilan yang datang. Dia sudah punya sawit berhasil. Meskipun dia tidak bekerja bertahun-tahun, dia tetap makan, anaknya bisa sekolah. Itu namanya makam tajrid. Seorang hamba harus mengetahui kapan dia dalam posisi asbab dan kapan dia berada pada posisi tajrid. Kalau Anda ditempatkan oleh Allah di posisi asbab, Anda harus bekerja baru dapat rezeki, Anda harus jadi PNS, petani, nelayan, pedagang. Laksanakan itu. Jangan Anda mencari makam tajrid yang hanya sibuk salat saja, sibuk tinggal di masjid saja, kerjanya hanya zikir saja. Padahal posisi Anda belum di situ. Saya kasih gambaran. Baginda Rasulullah SAW, beliau berdagang 11 tahun, 13 tahun, 25 tahun, beliau jadi pedagang. Bahkan beliau jadi pengembala. Tapi ketika usianya Nabi 35 tahun, Nabi sudah mulai bertahanus ke Gua Hira. Masuk 40 tahun, Nabi tidak punya lagi kegiatan asbab mencari dunia. Dia berhenti berdagang, dia tidak berternak, dia tidak menjadi petani, tapi dia sibuk berdakwah. Kenapa? Makamnya sudah pada makam tajrid. Maka dia fokuskan kepada agama. Banyak orang dia punya anak, dia belum punya rumah, anaknya mau sekolah, anaknya mau kuliah.
Yang dia urus masjid saja. Yang dia urus dakwah saja. Padahal anaknya butuh sekolah, anaknya butuh makan, istrinya butuh baju, pakaian, kendaraan dan seterusnya. Ini namanya an-nafsatul khafiyah, an-nafsul khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Kelihatannya ibadah karena dia di masjid terus, tapi sebenarnya dia cenderung memperturutkan nafsunya. Jamaah sekalian yang sama Pak, sebaliknya ada orang dia sudah punya sawit 5 kapling, dia sudah pensiun, dia sudah punya rumah, anaknya selesai kuliah semua, dia tanpa kerja sudah bisa makan, tapi masih sibuk. Setelah pensiun dia buka usaha, dia buka lahan, habis umurnya dia pakai cari dunia. Kapan ibadahnya? Ini namanya turun derajatnya. Banyak orang punya tabungan berjuta-juta bahkan miliar, tapi masih sibuk urus dagang terus, tidak pernah salat berjamaah, tidak punya waktu berzikir, tidak ada waktunya silaturahim sama keluarga, sama tetangga. Ini namanya inhitatun min himamil aliyah. Dia jatuh dari derajat yang tinggi turun. Kita kan banyak saya temukan orang-orang tua, kaplingnya di Tobada sudah berapa? 5 kapling. Pergi lagi Morowali, buka lagi kapling di sana. Tidak puas pilih Kalimantan. Sampai kapan kita mau istirahat? Waktu muda habis untuk cari dunia. Sampai tua habis juga. Maka namanya ini inhitatun, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia turun derajatnya. Sebaliknya tadi, kalau ada anak muda yang masih punya tanggung jawab, belum ada yang bisa menjaminnya, tapi dia sibuk urus agama, maka ini juga namanya nafsu. Nafsu yang tersembunyi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, beliau mengatakan, arif ma'at tadbiri. Arif ma'at tadbiri fi maqama bihi ghairuka anka. La takum bihi li nafsika. Apa yang sudah diatur oleh yang maha mengatur, janganlah engkau sibukkan dirimu, karena sudah diatur oleh yang maha mengatur. Banyak orang tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Kalau suami saya meninggal bagaimana nih? Kalau kebun saya dijual bagaimana? Kalau saya dipecat jadi PNS, saya makan apa? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau saya janda bagaimana nih? Banyaknya itu janda sukses. Banyaknya itu anak yatim menjadi pemimpin, jadi orang sukses. Allah yang maha mengatur perjalanan hidup kita. Allah yang maha mengatur, tentu dia mengatur sesuatu itu sesuai dengan yang terbaik buat makhluknya. Kalau kita ditanya waktu tak masih kecil, kamu mau jadi apa? Oh, anak saya ini saya persiapkan dia supaya jadi ekonom. Sekolahnya ekonomi. Tahu-taunya dia jadi apa? Dia hanya jadi karyawan. Padahal tujuannya ini tadi sarjana ekonomi, seharusnya dia jadi pengusaha kan begitu. Ada orang apa ini sarjana teknik, tujuannya supaya dia jadi orang teknik. Tahu-taunya dia jadi bupati, tahu-taunya dia jadi presiden. Insinyur Soekarno. Bahkan di sini tadi ada kepala dinas kehutanan, Pak Jokowi. Dia insinyur kehutanan, tapi dia jadi presiden yang berkecimpung ilmu pemerintahan. Apa itu? Allah sudah mengatur itu. Makanya kan banyak Pak orang biasa. Ini Pak, kalau anak saya masuk pesantren, nanti kalau selesai di pesantren dia kerja apa? Jawabannya tidak ada. Karena semua orang itu sudah ditentukan mau kemana dia. Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah dia bercita-cita mau jadi wapres. Ya, karena dia mondoknya itu di Jombang 8 tahun. Ngaji kitab terus. Sarungan. Tahu-taunya jadi wapres. Jadi kalau ada yang bertanya, anak-anak kalau mondok di pesantren masa depannya bagaimana? Masa depannya cerah. Kenapa? Yang mengaturnya adalah Allah yang maha mengatur.
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tugas kita hanya menjalaninya, hanya berusaha. Kalaupun usaha kita gagal, maka itu mendapat pahala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu yang ketiga. Kemudian ini penting juga, beliau berpesan kepada kita bahwa ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah dan kelalaianmu di dalam mengerjakan apa yang menjadi tuntutan Allah kepadamu, itu pertanda tertutupnya mata hatimu. Itu pertanda padamnya basirahmu, kalbumu. Kita sibuk mencari yang sudah dijamin oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini 'ala Allahi rizquha, sudah dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Siapa yang memberi makan? Waktu tak mengandung ibu, siapa yang kasih makan ini? Bayi tak dalam kandungan, janin tak. Allah yang menjaminnya. 9 bulan lamanya. Artinya apa? Allah menjamin rezeki semua makhluk. Ada orang sebelum dia lahir ke dunia, ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang kasih makan? Allah yang menggerakkan hatinya orang sehingga dia dijadikan anak angkat, dipelihara keluarganya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Contohnya ada bilang Syekh Ibnu Athaillah dalam syarahnya itu dikatakan, kita lihat cicak. Cicak itu makanannya binatang yang terbang. Dia makan nyamuk, ya. Tapi cicak tidak bisa terbang. Bagaimana caranya cicak makan? Ya Allah antarkan rezekinya. Menyala lampu, datanglah kumbang-kumbang itu, datanglah nyamuk-nyamuk itu. Cicak sisa dia tangkap. Begitu hebatnya Allah mengatur rezeki makhluknya. Maka tugas kita berusaha semampu kita. Tetapi ada hal yang penting. Jangan kamu melalaikan apa yang menjadi kewajiban tak. Kesungguhanmu di dalam mencari apa yang sudah dijamin, sementara kelalaianmu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabmu, salat 5 waktu, salat berjamaah, silaturahim, yang menjadi kewajibanmu, engkau melalaikannya, itu pertanda butanya hatimu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau Pak Kepala Dinas dipanggil Bupati, tentu dia segera datang. Siapa? Pak Desa dipanggil Pak Camat. Siapa Camat? Pak Camat dipanggil Bupati. Siap, langsung berangkat. Harus sama minimal kalau azan berkumandang. Jangan lebih takut dipanggil Bupati daripada dipanggil azan, kan begitu. Ya. Ini kan biasa orang, sebentar Pak masih panjang waktu. Kalau Bupati ya tidak ada ya, marah itu kalau terlambat sih. Berarti lebih besar ini. Iya, apa yang menjadi tanggunganmu? Iya. Jamaah sekalian yang sama berbahaya, itu logika yang ingin dibangun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahwa ada hal yang membuat hati kita menjadi mati karena kita lebih mengagungkan makhluk, lebih mementingkan kepentingan kita daripada tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu berdoa. Berdoa itu adalah bentuk penghambaan yang tertinggi dari setiap hamba. Apa itu doa? Ad-du'a'u mukhul ibadati.
doa itu adalah intinya ibadah. Kita sholat, mulai takbir sampai salam itu doa. Kita baca iftitah itu doa. Kita baca surah Al-Fatihah itu doa. Kita diantara dua sujud doa, bahkan sebelum salam kita doa. Intinya ibadah adalah doa. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Maka jangan pernah engkau berhenti berdoa gara-gara doamu belum dikabulkan. Nah, beliau berkata, la yakun ta'akhkhuru amdil ata'i ma'al ilha'i fid du'ai mujiban liya'sika. Janganlah karena doamu terlambat dikabulkan oleh Allah menjadikan kamu putus asa. Fahuwa dhamina laka fil ijabati. Allah menjamin semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Fima yahtaru laka, pada doa yang Allah pilihkan untukmu. La fima tahtaru laka, bukan pada apa yang kamu inginkan, tapi pada apa yang Allah inginkan. Wa fil waqtil ladzi yahtaru laka la fima tahtaru, dan Allah mengabulkan doamu pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin berkata, doa sebenarnya selalu diterima, tidak pernah tidak diterima. Tapi bentuknya yang diinginkan oleh Allah, bukan yang kita inginkan. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita inginkan. Banyak orang berhenti berdoa waktunya pergi pengajian. Nah, bilang Pak Kiai kalau sholat duha memperlancar rezeki, kalau baca Al-Waqiah memudahkan rezeki, kalau yasinan malam Jumat usahanya dilancarkan. Tapi ini saya yasinan mulai kapan nih? Sudah 20 tahun yasinan, sudah 20 tahun sholat duha. Ini tidak ada ini, mana ini janjinya Tuhan ini? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam Al-Quran surah Yunus, Allah menyampaikan bagaimana Nabi Musa berdoa 40 tahun. Apa kata Allah dalam surah Yunus? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anil ladzina la ya'lamun. Wahai Musa, sungguh doamu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomalah kamu, janganlah kamu mengikuti jalan orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Musa berdoa agar Bani Israel beriman. Nabi Musa berdoa Allah membinasakan Fir'aun. 40 tahun lamanya baru doanya dikabulkan. Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak. Nabi Zakaria usianya 80 tahun. Dia belum punya anak, tapi dia tidak berputus asa, berdoa terus. 80 tahun lamanya dia berdoa, dan Allah kabulkan doanya. Kita baru berdoa 1 minggu berhenti lagi. Baru ikut anggota Muslimat NU 1 tahun, capek mak pengajian terus. Bagaimana mau dekat kepada Allah? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Allah itu senang mendengar doa-doa kita. Allah senang. Dia dengar rintihan hambanya. Sebagaimana ibu biasa menangis anak tak. Menangis anak tak justru kita tertawa. Lucu kelihatannya. Biasa. Saya punya anak juga. Menangis biasa lucu kelihatannya. Saya tertawakan tangisannya. Ibaratnya Allah melihat kita, ya Allah tolong gak kasih mati kayak ini puangnya. Allah kasihannya ini hambaku lucu kelihatannya. Oh ini hambaku ini dia mengenal saya. Oh hambaku ini berharap pertolongan saya. Allah dengar itu rintihan.
maka Allah senang. Biarkan malaikat, biarkan dia merintih, saya senang mendengarkannya. Maka doa itu adalah ratapan-ratapan yang terus kita ulangi. Dia menjadi alunan nada yang indah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gara-gara terlambat doa tak dikabulkan, kita berhenti berdoa. Doa kita pasti diterima sesuai apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada orang dia berdoa, ya Allah, beri saya rezeki. Dia tidak diberi rezeki, tapi diganti diberi kesehatan. Mau Bu dikasih rumah 1 miliar, dikasih mobil 1 miliar, tapi rematik, tapi lumpuh niki, mata tak hilang sebelah, tangan tak patah sebelah, kan tidak mau. Ada orang dikasih kekayaan tapi dikasih penyakit, dia tidak bisa makan nasi, kan begitu. Iya, kasihan dia. Lebih baik kita miskin, makan apa saja kan begitu, tidak ada pantangan. Jadi kadang kita minta doa kita dikabulkan, tapi dirubah bentuknya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kau dikasih kekayaan mungkin kamu sombong. Kalau kau dikasih kekayaan, kau tidak hadir lagi di majelis taklim. Kenapa? Pimi di Bali, Pimi di Surabaya, Pimi di mall. Kenapa? Banyak uangnya, tidak pernah pergi pengajian. Jadi Allah memilih apa yang Dia inginkan untuk doa tak. Tidak ada doa yang sia-sia. Yang kedua, Allah mengabulkan doa kita pada waktu yang Dia inginkan. Itu tadi saya bilang. Maka semuanya berproses.